Terdapat sebuah teori menarik yang menyebutkan jika kemungkinan ada campur tangan Joy Boy saat terbentuknya Pulau Manusia Ikan. Dalam alur cerita One Piece, Pulau Manusia Ikan merupakan sebuah tempat yang sangat unik. Pulau ini menjadi salah satu jalan bagi para bajak laut yang hendak pergi menuju New World. Bagaimana kemudian pulau tersebut muncul kemungkinan ada campur tangan dari sosok Joy Boy. Keberadaan Pulau Manusia Ikan. Sesuai namanya, Pulau Manusia Ikan merupakan rumah bagi para manusia ikan, duyung, dan sejenisnya. Pulau yang berisi para manusia ikan dan duyung ini menjadi salah satu daya tarik dan tujuan dari para bajak laut yang hendak menuju Laut Tale. Keberadaan pulau ini nyatanya bukan di atas permukaan air laut, melainkan di bawah permukaan air laut. Tepatnya, pulau ini ada di kedalaman 10.000 meter. Untuk bajak laut bisa pergi ke Pulau Manusia Ikan butuh usaha yang tidak sedikit. Pertama, mereka perlu pergi ke Pulau Sabaody. Di sana, mereka perlu mencari tukang cat khusus di mana kapal mereka akan mendapatkan perlindungan dari gelembung yang tahan terhadap tekanan air. Meskipun begitu, bukan berarti mereka terbebas dari resiko apapun karena di dalam laut sendiri ada banyak ancaman lain. Untuk kemudian mereka bisa masuk ke pulau tersebut juga tidak mudah, karena ada semacam tekanan udara yang membuat siapapun akan terhisap dan terlempar tanpa arah. Pada dasarnya, Pulau Manusia Ikan tidak kalah menarik dan eksotis dengan pulau-pulau yang ada di daratan. Pulau ini juga memiliki penjagaan dari Neptunes dan ketiga putranya. Sedangkan, putrinya, Shirahoshi, terpaksa harus berdiam di kamar. Hal ini karena Shirahoshi menjadi incaran dari sosok Vanderdecker 9 yang memaksanya untuk menikah dengannya. Perselisihan panjang antara manusia dan para manusia ikan akhirnya membuat situasi tidak kondusif. Hal inilah yang coba untuk Hody Jones manfaatkan, di mana dia berencana untuk menggulingkan kerajaan Ryugu dan memulai perang dengan para manusia di daratan. Namun, beruntung, Luffy dan krunya tiba di pulau tersebut tepat waktu. Luffy dan Jinbe serta kru topi jerami kemudian berhasil mengalahkan Hody Jones dan anak buahnya. Mereka berhasil mengagalkan rencana besar sang villain. Yang menarik adalah Pulau Manusia Ikan sendiri pada awalnya merupakan wilayah kekuasaan WTBA. Namun, pasca kematiannya, Big Mom sempat mengambil alih kekuasaan pulau ini. Namun, kemudian dengan tegas Luffy menyatakan bahwa pulau tersebut kini berada di bawah kekuasaannya. Ini menjadi pulau pertama, dalam ceritanya, yang secara resmi Luffy akui sebagai wilayah kekuasaannya. Dan semenjak Pulau Manusia Ikan berada di bawah kekuasaan Luffy, wilayah ini pun benar-benar mengalami perubahan besar di mana tidak ada lagi ancaman yang muncul. Joy Boy ciptakan Pulau Manusia Ikan. Dengan keberadaan Pulau Manusia Ikan yang jauh dari peradaban manusia, serta posisinya yang ada di bawah laut di kedalam 10.000 meter, membuat banyak fans penasaran. Bagaimana kemudian pulau tersebut bisa ada di sana? Terdapat sebuah teori menarik berkaitan dengan hal ini. Menurut teorinya, ada peran sosok Joy Boy dalam terciptanya Pulau Manusia Ikan. Apa maksudnya? Bagaimana kemudian Joy Boy bisa membangun Pulau Manusia Ikan? Seperti yang DX ketahui, setelah lama dikenal sebagai buah iblis Gomu-Gomu, pada akhirnya kita mendapatkan fakta yang mengejutkan dari Oda Sensei mengenai buah iblis tersebut. Ternyata nama asli buah iblis tersebut adalah Hito Hitonomi, model, Nika. Pada dasarnya, buah iblis ini memiliki kekuatan yang berkaitan dengan elastisitas seperti yang memang kita ketahui selama ini. Namun, yang kemudian menjadi perhatian adalah ketika Gorosei menjelaskan mengenai potensi penuh dari buah iblis ini. Menurut Gorosei, buah iblis Nika memiliki kekuatan paling dahsyat dan paling kuat di dunia. Kekuatan terbesar dari buah iblis ini ada di Gear 5, di mana ketika Luffy menggunakan Gear 5 dia akan berubah menjadi sosok Nika. Selain itu, tidak ada batasan kekuatan yang bisa dia gunakan. Selama Luffy masih bisa bernafas, masih bisa berimajinasi, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Imajinasi jadi kata kunci dari kekuatan dahsyat buah iblis tersebut. Lalu, apa kaitannya dengan teori di atas? Menurut teorinya, dengan menggunakan kekuatan imajinasi ini juga Joy Boy kemudian membangun atau menghadirkan Pulau Manusia Ikan yang kita ketahui saat ini. Pasalnya, membangun sebuah pulau di bawah air dengan tingkat kesulitan yang sangat ekstrim namun tetap nyaman untuk ditinggali tentunya hampir mustahil. Butuh kekuatan imajinasi yang sangat kuat untuk kemudian bisa membangun semua hal tersebut. Dan tidak ada imajinasi yang jauh lebih besar dan lebih kuat yang bisa diwujudkan selain milik Joy Boy dan kekuatannya. Tujuan Joy Boy buat Pulau Manusia Ikan.
Lalu, apa alasan Joy Boy membangun pulau manusia ikan di bawah air dengan kondisi yang ekstrim? Untuk menjawab pertanyaan besar ini rasanya kita perlu melihat kembali konflik besar yang terjadi antara manusia dan para duyung serta manusia ikan. Seperti yang muncul dalam ceritanya, manusia di daratan selalu menganggap remeh dan memandang rendah para manusia ikan. Apa yang kemudian menjadi asal-usul dari hal tersebut memang masih jadi misteri. Namun, kemungkinan besar itu merupakan propaganda besar dari pihak World Government yang membenci mereka. Mengapa kemudian World Government membenci para manusia ikan? Hal yang paling masuk akal terkait hal ini sama seperti para karakter lain yang mereka benci, seperti sosok Nefertari Delili. Apa itu? Tidak lain karena para manusia ikan menjadi pihak yang ikut bertarung menghadapi 20 kerajaan pada 800 tahun yang lalu. Dengan level kekuatan fisik para manusia ikan yang bisa mencapai beberapa kali lipat kekuatan fisik manusia biasa, rasanya masuk akal jika mereka jadi salah satu kekuatan dahsyat yang dahulu sempat Joy Boy andalkan untuk menghadapi aliansi 20 kerajaan. Namun, kemungkinan, pasca hancurnya Ancient Kingdom, Joy Boy kemudian merasa jika keberadaan para manusia ikan perlu untuk dilindungi dengan membuat mereka sejauh mungkin berada di jangkauan pihak World Government. Inilah kemudian alasan mengapa pulau manusia ikan ada di kedalam 10.000 meter di bawah laut. Karena, butuh usaha yang ekstra untuk pergi ke sana dan World Government pun tidak perlu repot-repot mengusir mereka. Di sisi lain, ini juga yang kemudian jadi alasan mengapa Joy Boy kemudian meminta maaf kepada mereka karena gagal memenuhi janjinya untuk membawa mereka kembali hidup di daratan. Hal ini tertulis dalam poneglyph yang ada di hutan laut. Yang menarik juga adalah Iron Giant atau robot kuno yang menyerang Mary Geoise pada 200 tahun lalu dispekulasikan berasal dari pulau manusia ikan. Dalam hal ini, merekalah yang mengaktifkan robot tersebut dan memerintahkan untuk menyerang Mary Geoise. Hal tersebut demi membalas dendam atas apa yang mereka lakukan terhadap para manusia ikan dan Joy Boy. Ini juga yang mungkin jadi alasan mengapa robot kuno tersebut meminta maaf kepada Joy Boy saat dia kembali aktif di chapter 1111. Pada intinya, Joy Boy memiliki keterlibatan dalam terciptanya pulau manusia ikan. Joy Boy kemungkinan sengaja membangun pulau manusia ikan demi melindungi mereka. Menarik untuk melihat peranan selanjutnya dari pulau manusia ikan.